Shalom. Puji Tuhan, kita kembali jumpa. Oke, hari ini Tuhan mau kita belajar satu cerita. Judul khotbah hari ini, persiapan sebelum peperangan. Saya ulang sekali lagi, judul khotbah hari ini adalah persiapan sebelum masuk peperangan. Simak baik-baik saudara. Tuhan memimpin Israel keluar dari Mesir. Tiba saatnya mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tapi sebelum masuk tanah perjanjian, Israel dulu diperhadapkan dulu dengan yang namanya Sungai Yordan. Sungai Yordan bukan seperti kali yang kita bisa masuk, kita nyebrang seperti kali yang cetek, bukan. Tapi Sungai Yordan ini sungai yang dalam, nggak bisa dilalui begitu aja. Mereka diperhadapkan pada Sungai Yordan, tapi itu pun tidak menjadi halangan, karena Tuhan juga membelah Sungai Yordan. Kemudian tiba saatnya Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Tiba saatnya Israel masuk dalam tanah Kanaan, dan Israel mempersiapkan diri untuk perang. Simak baik-baik, waktu Tuhan membelah Sungai Yordan, itu orang-orang Kanaan sudah pada kabur, sudah pada ketakutan. Tiba saatnya Israel masuk dalam tanah Kanaan dan mempersiapkan diri untuk perang melawan penduduk Kanaan untuk merebut tanah perjanjian. Tapi sebelum masuk dalam peperangan itu, sepertinya Tuhan interupsi dulu sebentar. Tuhan interupsi dulu sebentar penduduk orang-orang Israel demi meraih kemenangan, yaitu persiapan-persiapan untuk meraih kemenangan. Sekali lagi, Israel harus mempersiapkan diri bagaimana caranya mereka meraih kemenangan. Saya ulang sekali lagi, Israel harus mempersiapkan diri bagaimana caranya mereka meraih kemenangan. Coba kita lihat sama-sama Yosua 5 ayat 1. Yosua 5 mulai dari ayat 1. Di ayat 1 aja. Yosua pasal 5 ayat 1. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat Sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air Sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Sebenarnya udah takut kan? Betul? Dan sebenarnya orang Israel bisa langsung perang. Tapi Tuhan nggak mau. Tuhan mempersiapkan dulu mereka untuk masuk dalam satu peperangan. Kita mundur dulu, kita stop dulu, kita mundur dulu ke belakang sedikit. Di Yosua 4 ayatnya ke-9. Yosua pasal 4 ayat 9. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah Sungai Yordan. Di tengah-tengah Sungai Yordan, terus di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Oke. Jadi begini, ada batu nih. Tuhan bilang tegakin batu itu. Batu itu diambil dari dasar sungai. Batunya dari 12 suku, diwakili oleh satu orang dari masing-masing suku harus ambil batu itu dari dasar sungai, dan mereka tegakkan jadi tugu, jadi suatu peringatan. Saudara ngerti nggak maknanya? Gini, Israel ini melambangkan orang percaya. Oke, dan diwakili oleh 12 suku.
yaitu saudara dan saya. Dan saudara harus di dalam air, yang artinya saudara harus mengalami kematian daging. Dikubur di situ. Paham? Kemudian batu ini diangkat, mereka nyebrang, batu ini ditaruh, diletakkan di tepinya. Disusun jadi satu tugu. Saudara simak, ini sama dengan baptisan. Saudara dari dalam diambil, kematian ditaruh supaya saudara hidup dalam kebangkitan. Ngerti gak? Ngerti? Oke. Sekarang lihat ayat 3, Yosua 4 ayat 3. Yosua 4 ayat 3, dan perintahkanlah kepada mereka demikian, angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu, bawa semuanya itu Semuanya ke seberang, terus? Dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Iya. Disuruh angkat batu itu dari dasar sungai, dibawa ke seberang. Simak ya. Ini kita mundur dulu ke belakang. Jadi ada peristiwa 12 batu peringatan. Kalau saudara lihat di Yosua 4, itu 12 batu peringatan. Kalau saudara lihat di Yosua 6, saudara akan lihat peperangan lawan Yeriko. Ngerti tidak? Nah, di tengahnya Yosua 5, Tuhan interval. Ada interupsi dulu, supaya orang-orang Israel, bagaimana caranya mereka masuk dalam peperangan. Oke. Batu ini, 12 batu adalah 12 suku. 12 suku. Tuhan mau 12 suku itu, orang-orang percaya, diambil dari bawah dasar sungai, yang artinya kematian. Manusia-manusia lama itu dikuburkan. Orang-orang beriman dibawa tinggal di pinggir sungai Yordan, sebagai satu peringatan, yang artinya orang-orang beriman harus hidup di dalam kebangkitan. Sampai sini ngerti? Roma 6 ayat 6. Roma 6 ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Iya, tubuh lama kita sudah dikubur, sudah mati. Saudara harus menyadari ini dulu. Kalau saudara mau masuk dalam peperangan rohani, saudara harus sadar kalau saudara sebenarnya sudah masuk dalam kubur. Kalau saudara nggak menyadari kalau saudara masih manusia lama, saya bilang sama saudara, sorry, maaf ya, maaf. Begitu banyak orang Kristen hari ini yang hidup dalam kekalahan. Kalah sama dosa, diperbudak sama dosa. Kenapa? Karena dia tidak menyadari kalau sebenarnya manusia lamanya sudah mati. Dan dia hidupkan kembali manusia lamanya. Sehingga manusia baru tidak pernah muncul dari dia. Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Nah, saudara serupa dengan dia dalam kematiannya. Gimana caranya saudara serupa dengan dia dalam kematiannya? Saudara harus hidup dalam kebangkitannya. Oke. Siapa di sini mau jadi pemenang? Siapa? Semua? Semua ya. Semua mau jadi pemenang. Tapi nggak akan jadi pemenang kalau saudara nggak tanggalkan manusia lama. Nggak bakal bisa jadi pemenang. Saudara pasti jadi pecundang, gitu aja. Kenapa? Karena engkau izinkan terus manusia lamamu memerintah. Yang seharusnya manusia lama ini mati. Kita hidupin lagi. Kita hidupin lagi manusia lamanya. Saudara jadi zombie yang berjalan.
Ngerti sampai sini? Ngerti? Sorry ya, maaf ya. Nanti ada virus zombie, katanya virus zombie. Sebenarnya sudah banyak zombie hari ini. Dan saya nggak mau di gereja ini ada zombie. Oke? Bilang kiri kanan, jangan jadi zombie gitu. Oke? Batu diangkat ke seberang, artinya hidup dalam kebangkitan manusia baru. Pertanyaannya, sudahkah saudara mati dari manusia lama dan hidup dalam hidup yang baru atau hidup kebangkitan? Ini pertanyaan mendasar. Ini pertanyaan mendasar dari kekristenan. Sudahkah saudara mati dari manusia lama dan hidup sebagai manusia yang baru hari ini? Saudara harus pertanyakan ini terus setiap hari mulai dari bangun tidur. Bangun tidur saudara tanya, sudahkah saya mati dari kehidupan lama saya? Kalau saudara mempertanyakan ini terus, saya yakin saudara nggak bakal bisa disakitin orang model apapun. Orang mau jahatin saudara model apapun, saudara akan bilang, sudahkah saya mati dari manusia lama? Manusia baru itu mengampuni. Manusia lama menyimpan dendam. Manusia baru itu mengucap syukur. Manusia lama bersungut-sungut. Manusia baru berkata tidak pada dosa. Manusia lama berkata iya pada kesalahan. Saudara harus tanya ini setiap pagi. Amin. Apa tanda orang yang hidup dalam hidup yang baru? Sekali lagi, sebelum saudara masuk di dalam peperangan, Tuhan mempersiapkan hal-hal yang luar biasa. Apa yang Tuhan persiapkan sebelum saudara masuk dalam peperangan? Sebelum orang Israel masuk dalam peperangan. Saudara bisa lihat, Yosua 5 mulai ayat 2 sampai 9. Yosua 5 ayat 2, pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Ya, sunatan pertama sudah terjadi di padang gurun. Dan mereka yang disunat pertama sudah mati semua. Terus kedua, terus lanjutan ayat 3. Yosua 5 ayat 3, lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di bukit kulit katan. Iya. Ternyata sebelum perang disunat dulu. Terus, keempat. Yosua 5 ayat 4, inilah sebabnya Yosua menyunat mereka. Semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki, semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Iya. Sekarang enak ada sunat laser, ada apa. Dulu masih pakai batu loh. Terus ayat 5. Yosua 5 ayat 5, sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Belum disunat. Ayat 6. Yosua 5 ayat 6, sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Siapa tidak mendengarkan firman Tuhan pasti mati. Saya ulang sekali lagi. Siapa tidak mendengarkan suara Tuhan pasti mati. Jelas firman Tuhan bilang, mereka yang tidak mendengarkan firman Tuhan, mereka mati di padang gurun. Saudara akan mati, benar-benar mati. Ketika saudara di padang gurun kehidupan ini, saudara jadi pecundang, saudara akan kalah terus. Orang yang menang pasti bisa bersyukur dalam segala hal. Pasti. Orang yang kalah nggak bakal bisa keluar syukur dari mulutnya. Amin. Terus lanjutkan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan Lihat ya, bersumpah. aduh serem loh. Tuhan bersumpah
Mereka tidak akan ngelihat negeri itu. Bisa bayangin kalau Tuhan bersumpah, si A, si B, si C nggak akan masuk tanah perjanjian. Bisa bayangin, ngerinya luar biasa. Pakai hidupmu sembarangan lah. Gimana kalau sampai terjadi Tuhan bersumpah engkau nggak akan masuk tanah perjanjian? Seram nggak? Terus lanjutkan. Bahwa ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Iya, 7. Yosua 5 ayat 7. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka, mereka itulah yang disunat Yosua, sebab mereka belum bersunat, karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. 8. Yosua 5 ayat 8. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Iya, 9. Yosua 5 ayat 9. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Iya. Oke, nama itu disebut Gilgal sampai sekarang, nanti kita bahas. Penyunatan itu lambang apa? Sunat, tanda apa? Sekarang lihat. Kejadian 17. Kejadian 17, saudara lihat judul perikopnya dulu. Kejadian 17, saudara lihat judul perikopnya. Ada yang bawa Alkitab? Ada yang bawa Alkitab? Ya, sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Sunat itu adalah perjanjian, covenant. Sunat adalah perjanjian antara saudara dengan Allah. Tapi saya tidak bilang saudara harus disunat. Bukan itu maksudnya. Yang Tuhan maksud sunat sekarang adalah sunat hati. Oke. Covenant, penyunatan. Penyunatan adalah perjanjian, covenant. Tuhan ingatkan perjanjiannya dengan saudara dan saya. Sekali lagi Tuhan mengingatkan perjanjiannya dengan saudara dan saya. Tuhan memperteguh perjanjiannya. Yaitu dengan penumpahan darah. Saudara lihat di Kejadian 17 ayat 10 dan 11. Kejadian 17 ayat 10. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Iya. Jadi sunat itu adalah transaksi antara Allah dengan kita. Di mana kita menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Allah. Kita, saudara dan saya, tandanya menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Allah. Amin. Dan Allah menyerahkan dirinya kepada kita. Itu transaksi, terjadi pembelian, terjadi transaksi jual beli di situ. Kita adalah miliknya. Dari pihak kita serahkan diri. Dari pihak Tuhan, Tuhan menepati semua janjinya. Israel sunat fisik, bukan sunat hati. Permasalahannya di sini, Israel mengalami sunat fisik tapi tidak sunat hati. Mereka lakukan ritual-ritual agama rajin tapi tidak hidup dengan segenap hati. Saya ulang, mereka melakukan ritual-ritual agama yang sangat rajin, tapi tidak dengan segenap hati. Berapa banyak dari kita melakukan ritual agama? Berapa banyak dari kita rajin, fanatik sama gereja, fanatik sama kekristenan, tapi sayang tidak fanatik pada kebenaran. Berapa banyak dari kita seperti itu? Kita bisa mati-matian bela gereja. Kita mati-matian. Tapi sayang kita nggak mati-matian untuk bela kebenaran. Hidup dalam kebenaran.
Saudara simak ya, perjanjian ditandai dengan pencurahan darah. Jadi dalam perjanjian itu juga ada pengampunan dosa. Di dalam perjanjian itu ada pencurahan darah. Dan di dalam perjanjian itu juga dilengkapi dengan pengampunan dosa. Sekarang saudara lihat, apa sih yang paling dekat dengan penumpahan darah itu? Dengan perjanjian itu? Hal apa yang kita lakukan dengan penumpahan darah itu? Saudara simak ya, yang paling dekat adalah perjamuan. Makanya di perjamuan selalu dibilang, inilah darah, perjanjian yang baru. Perjanjian, new covenant. Perjanjian yang baru antara saudara dengan Allah. Saudara tidak perlu disunat lagi. Tapi Allah sudah membuat suatu perjanjian baru. Nah ini banyak orang gak sadar, orang melakukan perjamuan hanya untuk mujizat dan kesembuhan. Itu salah total. Inti dari perjamuan adalah saudara menyadari kalau saudara adalah milik Allah. Dan Allah berdaulat penuh atas hidup saudara. Dan Allah mau menyatu dengan saudara. Itu kunci dari perjamuan. Oleh sebab itu di ayat 10, Yosua 5 ayat 10, saudara simak baik-baik, Yosua 5 ayat 10. Yosua 5 ayat 10, sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Ayat 10. Ayat 11. Yosua 5 ayat 11, lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum pada hari itu juga. Aduh ini luar biasa loh. Kenapa saya bilang luar biasa sih? Saudara simak ya. Nih ya, orang makan makanan Paskah. Itu perjamuan kan? Identik dengan perjamuan. Tapi di situ dibilang, orang yang tidak bersunat, ada nanti kalau saudara lihat di Keluaran 12, itu dibilang, orang yang tidak bersunat itu tidak bisa makan perjamuan. Tidak bisa menyatu dengan perjamuan. Maknanya apa? Kalau saudara nggak bertobat, sekali lagi, kalau saudara tidak bertobat, saudara nggak bisa menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Nggak bisa. Oleh sebab itu dibilang, bagi mereka yang belum bersunat, tidak bisa menyatu dengan makanan Paskah. Saudara lihat di Keluaran 12. Nggak apa-apa deh kita baca ya. Keluaran 12. Ayat 43 sampai 44. Keluaran 12 ayat 43. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Ya, terus 44. Keluaran 12 ayat 44. Seorang budak belian barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia. Setelah disunat, baru boleh menyatu dengan makanan Paskah. Saudara udah nyimak ini, udah ngerti? Udah? Kalau saudara, makanya Paulus bilang, jika seseorang makan roti dan minum cawan, tapi tidak bertobat, dia mendatangkan masalah atas dirinya sendiri. Benar kan? Banyak yang sakit, tidak sedikit yang meninggal. Menakutkan gak? Jadi, nih saya ngomong sama saudara ya, sebelum saudara menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, ntar, saudara beresin diri saudara lah. Itu yang namanya sunat. Minta ampun benar-benar, Tuhan ampuni saya sudah salah. Ayo sama-sama kita berubah. Ayo sama-sama kita bertobat. Perjamuan kita, perjamuan ini bukan hanya mengingat, tapi saudara menjadi satu dalam kehadirannya. Sekali lagi saya ulang,
Bukan hanya mengingat, tapi saudara menjadi satu dengan kehadirannya. Gimana caranya Pak saya menjadi satu dengan kehadirannya? Kalau saudara pun tidak bertobat. Orang yang tidak bertobat tidak mengizinkan kehadiran Tuhan di dalam dirinya. Fair gak? Saya ulang sekali lagi, orang yang tidak bertobat adalah orang yang tidak mengizinkan kehadiran Tuhan di dalam dirinya. Amin. Perjamuan Paskah identik dengan perjamuan kudus. Kita diingatkan, kita sudah dilepas dari perbudakan dosa. Saudara dan saya sudah dilepas dari perbudakan dosa. Ini bukan sekedar ritual, ini adalah perjanjian. Jadi inti dari perjamuan adalah bertobat. Saudara mau terima kuasa pada saat perjamuan? Bagaimana caranya saudara bisa terima kuasa kalau saudara nggak bertobat? Jelaskan firman Tuhan di 1 Korintus 11. Banyak yang sakit, tidak sedikit yang meninggal. Kenapa? Karena salah dalam melakukan perjamuan. Inti dari perjamuan itu adalah pertobatan kita. Oke, sampai sini paham? Bertobat oleh sebab itu, yang bisa ikut perjamuan kudus atau perjamuan Paskah, itu hanya orang yang sudah mengalami sunat hati. Sampai sini ngerti? Jadi, inti yang pertama, tanda yang pertama orang hidup dalam hidup yang baru, persiapan sebelum perang adalah covenant. Saudara harus membarui perjanjian saudara dengan Tuhan. Saya ulang, saudara harus memperbaharui perjanjian saudara dengan Tuhan. Di mana saudara menyerahkan diri kalau saudara milik Tuhan. Saya ulang, saudara milik Tuhan. Amin. Nah yang kedua, apa sih yang terjadi? Apa sih yang terjadi untuk mempersiapkan sebelum peperangan? Di dalam penyerahan, itu pasti diikuti dengan yang namanya ujian. Enggak mungkin enggak. Kalau saudara menyerahkan diri kepada Tuhan, itu pasti diuji. Amin. Nggak mungkin enggak. Oleh sebab itu, kata Gilgal di Yosua 5, tempat itu disebut Gilgal, itu artinya penggilingan atau ujian. Gilgal itu artinya penggilingan atau ujian. Saudara simak baik-baik ya, simak baik-baik. Nih, ketika orang disunat, lemah nggak? Lemah lah. Nah dibayangin gini nih. Si A mau masuk merebut suatu tanah perjanjian, suatu tempat. Berarti dia udah siap perang dong. Tuhan break dulu, Tuhan bilang apa? Sunat dulu. Ini ujian. Si A mungkin bilang, lah Pak, jangankan perang, jalan aja susah. Jangankan perang, mau rapat aja susah. Ini ujian loh. Saudara lihat ya. Saudara lihat Kejadian 34 ayat 24 dan 25. Kejadian 34 ayat 24 dan 25. Kejadian 34 ayat 24, maka usul Hemor dan Sikem anaknya itu didengarkan oleh semua orang yang datang berkumpul di pintu Jadi gini, gerbang kota ini saya itu. cerita dulu ya. Yakub punya anak Dina. Dina diperkosa sama Sikem. Ya.
Si Kem mau kawinin, dia mau bertanggung jawab sama Dina. Gue udah perkosa Dina nih, gue mau tanggung jawab. Tapi ada syaratnya, diberi syarat. Syaratnya apa? Sunat, semua harus disunat. Harus disunat semuanya, sampai ke ternak harus disunat. Terus dia lakukanlah sunat itu. Begitu lagi sakitnya penyunatan, diserang sama Lewi. Ya, terus 24, terus. Ya, lanjutkan, terus. Lalu disunatlah setiap laki-laki, yakni setiap orang dewasa di kota itu. Lihat ya, begitu disunat apa yang terjadi terus? Kejadian 34 ayat 25. Pada hari ketiga ketika mereka sedang menderita kesakitan, Ketika mereka lagi sakit-sakitnya, terus datanglah dua orang anak Yakub, yakni Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina. Setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut serta membunuh setiap laki-laki. bisa bayangin, semua laki-laki dibunuh. Saudara bisa bayangin ya, begitu masuk di tanah perjanjian, mereka harusnya siap perang, betul gak? Tuhan bilang apa? Sunat dulu. Ini ujian loh. Mungkin kalau kita, saya di zaman Joshua atau Base di zaman Joshua, misalnya disuruh sunat dulu, kita bilang, lah gimana? Gimana kalau tiba-tiba diserang? Gimana kalau tiba-tiba musuh nyerang kita? Mati ketawa kita. Bener gak? Ini ujian. Bagaimana mau perang? Susah lah. Bagaimana mau pakai baju perang? Bagaimana mau pakai baju perang? Pakai paling sewet. Cap gajah duduk. Pakai begituan. Gimana mau pakai baju perang? Gimana mau angkat senjata? Angkat badan aja susah. Lihat ya, setelah dibaptis, setelah seseorang mengalami hidup yang baru, diuji nggak? Diuji pasti. Saudara bilang, saya bertobat, saya terima Yesus. Pasti diuji. Nggak mungkin nggak. Yesus, simak ya, Yesus habis dibaptis, di mana? 40 hari loh di padang gurun. Setelah puasa 40 hari, diuji dia. Oke, simak, ngerti sampai sini? Yeremia 4 ayat 4. Yeremia 4 ayat 4. Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda. Jauhilah kedaginganmu, jauhilah semua yang jahat daripadamu. Terus, Hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. iya, daripada kamu masuk di dalam murka, lebih baik kamu bertobat. Oke? Gimana caranya? Buang semua sisi dagingmu. Setelah dibaptis, setelah kita ngelewatin baptisan, pasti kita ngalamin ujian. Lihat ya, Elia setelah menang lawan nabi-nabi Baal, dia diuji dengan Isabel. Lihat, hebat seorang nabi itu luar biasa. Nabi Baal dipermalukan sama perempuan, kabur dia. Lihat ya, Simpson, begitu hebatnya dia. Sama perempuan, kalah dia. Jadi jangan pikir kita diuji dengan hal-hal yang berat. Kita kadang diuji dengan hal-hal yang enak. Bisa paham enggak? Bisa ya? Bisa.
Kadang kita nggak diuji dengan sesuatu yang menakutkan atau apa. Enggak, bukan itu. Tapi kita diuji dengan sesuatu yang kelihatannya baik, tapi sebenarnya mematikan. Saya bilang gini. Cinta seseorang itu harus diuji. Betul gak? Kalau cinta tidak teruji, cinta hanya sebatas ucapan, tapi tidak ada perbuatan. Oke, yang lagi pacaran, ngerti ya? Ngerti ya? Buatir yang ngangguk. Saya bilang lagi pacaran, dia ngangguk-ngangguk. Saya bilang kan yang lagi pacaran, kenapa ibu ngangguk-ngangguk? Cinta itu harus diuji, betul nggak? Jadi kalau yang lagi pacaran, uji. Uji. Gue pacaran kayak sama dosen, katanya mesti uji. Harus diuji, harus ada ujian. Benar nggak cinta kalian ini benar-benar tulus dah? Setelah cinta itu teruji, waduh baru kelihatan benar matengnya. Cinta kita sama Tuhan itu bukan sebatas omongan. Ngerti nggak? Cinta kita sama Tuhan itu bukan sebatas omongan. Cinta kita sama Tuhan itu harus diuji. Apa sih yang paling nyenengin kita? Apa yang paling bisa memuaskan hati kita? Apa? Sekali lagi, apa yang paling bisa memuaskan saudara? Kadang kita diuji dengan itu. Kalau nggak ada uang membuat saudara bisa bersyukur. Kalau nggak ada uang membuat saudara bisa bersyukur. Apakah dengan banyak uang saudara melupakan Tuhan? Kalau saudara kalah di situ, saudara nggak bakal bisa jadi pemenang di kemudian. Makanya Tuhan persiapkan masuk dalam peperangan. Pertama, covenant dulu. Perjanjiannya diperbarui. Kedua, diuji. Benar gak? Dia takut gak? Israel mungkin khawatir. Apakah dengan 2 minggu mereka akan diserang? Tapi mereka taat, mereka lakukan. Pembentukan untuk buat kita semakin bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Saya ulang sekali lagi, pembentukan yang saudara alami hari ini, saudara sedang dibentuk, diproses sama Tuhan. Itu membuat saudara semakin bergantung sama Tuhan. Bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Saudara simak ya, tambah tinggi pendakian saudara, pasti tambah terjal. Tambah terjal jalan saudara. Dan anginnya pun tambah besar. Tambah tinggi saudara mendaki. Tambah lama, kok tambah terjal Pak? Tambah lama tambah terjal, tambah sulit. Kenapa? Karena tuh saudara dipersiapkan demi kemuliaan. Sekali lagi, saudara dipersiapkan demi satu kemuliaan. Roma 8 ayat 18. Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Nggak sebanding. Apa yang saudara alami sekarang, air mata yang saudara alami sekarang, itu nggak sebanding ketika saudara berjumpa dengan Tuhan nanti. Percaya deh, nggak sebanding semuanya. Dan percayalah, Tuhan juga ketika air matamu tertumpah, Tuhan bilang gini, aku akan hapus air matamu suatu hari nanti.
supaya engkau nggak ada air mata lagi yang tertumpah dari matamu. Gimana caranya? Tuhan selalu ada bersama saudara dan Tuhan pegang tangan saudara. Saudara cuma cukup percaya saja. Ingat ya, tambah tinggi pendakian kita untuk menggapai Tuhan, tambah besar anginnya. Tambah tinggi pendakian saudara menggapai Tuhan, tambah terjal jalannya. Enggak mudah loh, enggak mudah. Ini saudara masuk dalam satu ujian. Saudara masuk dalam satu ujian. Israel, simak ya. Israel ngalamin perubahan tempat. Dari Mesir, masuk padang gurun, berubah tempat. Tapi sayang gak berubah hati. Tapi sayang mereka tidak mengalami perubahan hati. Kita harus alami perubahan hati. Supaya saudara masuk dalam perubahan tempat. Ngerti gak sih? Bingung saya ngelihat muka saudara, bener. Ngerti gak gitu? Simak ya. Israel mengalami perubahan tempat. Tapi mereka tidak mengalami perubahan hati. Kita alami dulu perubahan hati, baru kita masuk dalam perubahan tempat. Dari kebinasaan menuju pada hidup yang kekal. Dari dunia ini, kita dibawa Tuhan ke sorga. Gimana caranya? Mengalami dulu perubahan hati. Baru saudara masuk dalam perubahan tempat. Ngerti? Puji Tuhan, bisa ngerti ya, puji Tuhan. Oke, yang pertama covenant. Yang kedua ujian. Nah yang ketiga, saudara lihat Yosua 5 ayat 10 sampai 12. Yosua 5 ayat 10, sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu. Nah setelah disunat mereka baru bisa merayakan Paskah. Mereka makan makanan Paskah. Perjamuan. Oke, terus lanjutkan. Pada waktu petang di dataran Yeriko. Terus 11. Yosua 5 ayat 11, lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu. Hasil negeri apa? Negeri itu, negeri yang mereka masukin itu. Mereka makan dari hasil negeri itu, terus? Yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum pada hari itu juga. Iya, 12. Yosua 5 ayat 12, lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Iya, mereka nggak nanam loh. Mereka nggak nanam, tapi mereka bisa makan dari hasil yang bukan mereka tanam. Apa artinya ini? Hidup dalam kasih karunia. Hidup dalam anugerah. Mereka makan hasil tanah yang mereka tidak tanam. Semua karena anugerah. Semua berdasarkan pemeliharaan Tuhan. Bukan hasil usaha kita. Bukan hasil usaha kita. Semua itu pemberian Tuhan. Bukan kita yang mengusahakannya. Tuhan yang memberikannya buat saudara. Kalau saudara bisa hidup sampai hari ini, bisa nafas normal sampai hari ini, saudara pikir berapa banyak orang mau nafas harus bayar? Saudara pikir berapa banyak orang mau sehat, tapi mereka nggak bisa. Tapi saudara yang sehat, kenapa banyak keluhan? Padahal saudara sudah mengalami anugerah demi anugerah. Kalau saudara masih bernafas hari ini, itu kesempatan, itu anugerah. Kalau saudara masih bisa makan normal hari ini, itu anugerah. Kenapa sih masih banyak komplainnya? Kenapa sih masih banyak sungut-sungutnya? Saudara simak ya, jangan fokus pada masalah saudara. Karena masalah yang kita fokus akan menyedot energi kita.
kekuatan kita. Tapi hitunglah berkat Tuhan setiap hari. Kalau saudara tarik nafas, saudara hitung berapa duit yang harus saudara bayar. Tapi Tuhan memberi saudara gratis, cuma-cuma. Saudara sadari, saudara hidup hanya dari kasih karunia belaka. Kalau saudara menyadari, saudara hidup dari kasih karunia belaka, saudara pasti tidak bakal menyakiti hati Tuhan. Saya bilang, saudara pasti tidak mau menyakiti hati Tuhan. Sekarang saudara lihat ya. Saudara lihat. 2 Samuel 9 ayat 13. 2 Samuel 9 ayat 13. Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Dia cacat. Tapi dia duduk sehidangan dengan raja. Bagi orang yang pernah dengar khotbah saya tentang Mefiboset, saudara pasti ngerti. Mefiboset itu anak timpang. Tapi diadopsi sama Daud. Dan dia duduk sehidangan dengan raja. Di situ disebut kakinya timpang. Artinya kalau duduk satu meja dengan raja, raja nggak ngelihat kakinya. Raja ngelihat mukanya. Tuhan nggak lihat kekurangan saudara. Tuhan lihat kemauan saudara untuk berubah. Saya ulang sekali lagi. Tuhan nggak ngelihat kekuranganmu. Tuhan ngelihat kemauanmu untuk berubah. Saudara sadari, saudara hidup dalam kasih karunia. Kalau saudara masih hidup sampai hari ini, itu kesempatan sebenarnya untuk menjadi pribadi yang lebih indah di hadapan Tuhan. Bisa paham sampai sini? Bisa paham? Saya rindu saudara mengerti tentang anugerah yang Tuhan telah berikan buat saudara. Supaya saudara benar-benar jalan dalam Tuhan dan saudara tidak lagi menyakiti hati Tuhan. Saya bilang, Ikna, kamu sayang Meli nggak? Hah? Sayang. Siapa yang jawab enggak tuh? Pasti. Itu suara sumbang tuh. Ikna sayang Meli ya? Kamu menyakitin Meli nggak? Enggak. Kenapa? Kenapa? Karena sayang kan? Saudara sayang Tuhan nggak? Saudara sayang Tuhan nggak? Kenapa kita masih nyakitin hati Tuhan sampai hari ini kalau kita sayang? Berarti cinta palsu dong. Betul nggak? Betul nggak? Tunjukin dong rasa cinta saudara sama Tuhan dengan cara hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Tidak lagi hidup menyakiti hati Tuhan. Saudara sadari, kalau saudara mau masuk peperangan, saudara masuk dalam perjanjian, saudara masuk dalam ujian, saudara sadar kalau saudara hidup karena kasih karunia belaka. Simak ya, tiap pagi saudara bangun, saudara bilang, aduh terima kasih Tuhan masih bernapas. Aduh terima kasih Tuhan masih bisa hidup. Aduh terima kasih Tuhan masih bisa bergerak. Saudara makan pagi, saudara terima kasih Tuhan masih bisa makan. Itu anugerah yang Tuhan berikan buat saudara. Berapa banyak orang bangun pagi udah gak bisa. Berapa banyak orang mau makan udah gak bisa, mesti pakai selang. Berapa banyak orang mau ngomong susah, mau jalan susah. Berapa banyak orang seperti itu. Tapi kita masih bisa bergerak, kita masih bisa jalan. Itu anugerah kesempatan yang Tuhan beri supaya saudara berkarya di ladang Tuhan. Amin. Melayani dong. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Lakukan dan kerjakan yang terbaik bagi Tuhan. Filipi 2 ayat 12-13. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakan. Walk for. Walk out.
bukan walk for, walk out. Artinya berolahraga. Walk out. Saya selalu bilang gini, saya kasih contoh gini. Saudara percaya di perut saya ada six pack? Percaya kah? Enggak ya? Saudara harus percaya. Kenapa? Karena saya tidak berlatih, makanya jadi opek. Tapi kalau saya berlatih itu ada six pack. Walk out. Saya sudah dapat anugerah. Saya sudah terima anugerah keselamatan. Tapi saya harus mengerjakannya setiap hari. Kalau saudara nggak kerjakan, gimana saudara bisa mempertahankan itu? Kekristenan bukan sekedar mendapat, tapi berjuang. Oke, sampai sini ngerti? Terus lanjutkan. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Bukan ketika ada yang mengawasi atau tidak ada yang mengawasi. Tapi engkau hidup dalam takut akan Tuhan selagi saudara percaya Tuhan itu selalu ada bersama saudara. Amin. Saya pernah ngomong sama saudara begini, lihat karakter orang ketika nggak ada orang di sekitarnya. Saya ulang sekali lagi, lihat karakter seseorang ketika nggak ada orang di sekitarnya. Lihat deh, kejahatannya, sifat-sifat aslinya itu ketika nggak ada yang memperhatikan. Begitu ada yang memperhatikan, kita bisa baik luar biasa. Orang bilang alim sambuk. Begitu di gereja kita jadi malaikat, di luar jadi malaikat pencabut nyawa loh. Iya. Dikit-dikit hajar, dikit-dikit marah. Di gereja kita bisa begitu baik loh. Begitu keluar, kebaikan kita hilang begitu aja. Di mana saudara menghargai kasih karunia? Bagaimana cara bisa bilang saudara hidup dalam anugerah? Kalau anugerah sendiri saudara injak-injak. Kita bilang kita menghargai Yesus, kita menghargai anugerah, pengorbanannya di kayu salib. Aduh, darahnya aja lu injak-injak. Hidup lu sembarangan gitu aja. Sampai sini ngerti enggak? Ngerti? Kira-kira saudara kalau masuk perang nih, masuk peperangan. Saudara sudah siap belum? Kita harus siap, kita nggak bisa enggak. Hidup kita ini peperangan loh. Pelayanan peperangan. Ibadah peperangan, doa di kamar itu peperangan. Perang lawan apa? Lawan ngantuk. Lihat tuh, pules banget tuh. Kita lawan ngantuk-ngantuk. Itu peperangan loh. Nggak sembarangan. Bener gak? Nggak seenaknya. Kita masuk peperangan, ayo dong berperang bener-bener. Oke? Sampai sini ngerti? Nah, begitu masuk perang, apa yang sebelum masuk perang, saudara harus ngadepin apa? Percaya, nggak takut. Kalau saudara udah takut, begitu mau masuk perang, saudara udah takut. Energi saudara udah hilang. Betul nggak? Oleh sebab itu, Tuhan meneguhkan dengan Yosua 5 ayat 13 sampai 15. Saudara sadari dulu anugerah Tuhan. Saudara buat perjanjian dengan Tuhan. Saudara percaya ujian saudara hadapi itu hanya untuk memperkuat saudara. Yang keempat, jangan pernah takut dengan apapun. Terus? Yosua 5 ayat 13. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Lihat, ada seorang pakuwo pedang terhunus, siap untuk berperang. Yosua nanya, kawan atau lawan? Terus? Yosua 5 ayat 14, jawabnya bukan,
tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang, lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Iya, nggak usah takut. Saudara sadar gak, dimanapun saudara berada, Tuhan sedang berjalan bersama dengan saudara. Ketika masalah datang menghadapi saudara, Tuhan datang dengan pedang terhunus. Dan Tuhan bilang, akulah yang menyelamatkanmu. Akulah yang menolongmu. Akulah yang menyertaimu. Dan aku tidak pernah akan meninggalkanmu. Amin? Yang begini enak didengarnya. Coba dibilang berubah. Gimana berubahnya? Emang gue Google 5? Emang gue Power Ranger? Berubah. Ayo kita berubah. Gimana caranya saudara jadi pemberani? Gimana caranya saudara jadi pemberani? Kalau saudara nggak mulai dari covenant dulu. Gimana caranya saudara percaya kalau saudara udah lewatin ujian, saudara takut? Gimana caranya saudara tidak pernah takut lagi? Gimana caranya saudara percaya kalau saudara tidak memahami yang namanya anugerah? Terus bilang kita masuk dalam peperangan, hancur kita dalam peperangan. Tuhan bilang, jangankan masuk peperangan rohani. Masuk peperangan lawan ego aja lu kalah babak belur. Mau masuk peperangan rohani, hancur. Lihat ya di situ ya. Akulah bala tentara, terus panglima bala tentara Tuhan, terus. Sekarang aku datang, lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? 15. Yosua 5 ayat 15, dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Oke, jangan mengartikan ini secara hurufiah. Kalau Tuhan hadir di sini, apakah kita harus buka sepatu? Bukan. Menanggalkan kasut artinya kerendahan hati. Saya bilang ya, kalau kamu mau menyatu dengan kekudusan, istilahnya gini, kalau kamu mau menyatu dengan kekudusan, Tuhan bilang apa? Tanggalkan dulu kasutmu. Kamu harus rendah hati dulu. Baru kamu bisa diubah, dibentuk sama Tuhan. Kalau kamu gak rendah hati, Tuhan bilang, sorry, gua gak bisa punyain lu, gua gak bisa bentuk lu. Kenapa? Karena kamu masih dimilik dirimu sendiri. Paham gak sampai sini? Apa sih yang membuat kita takut? Kesendirian. Kita sering merasa sendiri. Ketika bermasalah kita merasa sendiri, gak ada orang nolong kita. Seperti tidak ada Tuhan. Inilah rasa sendiri ini yang membuat kita selalu takut. Yang sebenarnya Tuhan ada selalu bersama dengan kita. Saudara nyimak gak kata Immanuel itu? Allah bersama dengan kita. Kalau Allah bersama dengan saudara, siapa yang membuat saudara takut? Dan apa yang membuat saudara takut? Saul takut. Saul lari, Israel lari. Kenapa? Karena mereka merasa tidak ada pertolongan. Berapa banyak orang Kristen lari, berapa banyak orang Kristen jadi pecundang. Hidup dalam kekalahan. Kenapa? Karena mereka merasa tidak ada pertolongan. Yang sebenarnya Tuhan ada dan Tuhan nunggu saudara. Nunggu saudara buat apa? Untuk bertobat dan berubah. Tuhan siap menolong saudara. Kita punya rasa sendiri. Ingat, God present, hadirat Allah harus disertai dengan kerendahan hati. Kalau saudara mau menjadi satu dengan kekudusan, tidak ada cara lain. Saudara harus rendah hati. Mau dibentuk, mau ditegur sama Tuhan. Mau ditegur sama Tuhan. Kita tidak akan jadi raksasa rohani. Jangan berpikir saudara akan jadi raksasa rohani kalau saudara tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan hari ini.
Jangan berpikir, saya mau jadi raksasa rohani kalau saudara nggak mau rendahin hati saudara hari ini. Bagaimana caranya saudara bisa jadi raksasa rohani? Saudara kerdil rohani iya. Kalau saudara tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lihat ya, Yesaya, luar biasa gak? Nabi luar biasa gak? Dia mau dipakai Tuhan. Sebelum dia dipakai Tuhan, dia bilang apa? Yesaya 6 ayat 5. Yesaya 6 ayat 5. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Lihat, dia mau dipakai Tuhan. Dia bilang, aku gak bisa, aku gak layak. Aku najis bibir, mulutku ini belum ditebus. Terus? Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Dia sadar matanya ngelihat raja. Dia bilang, Tuhan saya siap dipakai, tebus aku. Tebus aku. Covenant dulu. Oke? Saudara mau dipakai Tuhan? Mau dipakai Tuhan? Rendahin dirimu dan siaplah ditebus sama Tuhan. Yesaya, lihat tahta waktu usia wafat. Yesaya 6 ayat 1. Yesaya 6 ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ngerti gak maksudnya? Nih ya, raja turun tahta. Tapi Tuhan selalu tetap di tahtanya. Amin. Kita gak takut 2024. Siapapun yang naik sebagai presiden. Mau yang rambut putih, mau yang gemuk, mau yang keriting, mau yang apapun model. Kita gak takut. Kenapa? Karena kita percaya tahta manusia bisa turun. Tapi tahta Allah tetap selama-lamanya. Amin. Kita tidak perlu takut dengan apapun, karena Tuhan selalu ada di tahtanya. Dan Tuhan yang sama menyertaimu hari ini sampai selamanya. Itu luar biasanya. Percaya ya, pemimpin dunia siapapun, jangan takut, Tuhan tetap bertahta kok. Siapapun orangnya, percaya, Tuhan tetap pegang kendalinya. Permasalahannya di mana? Kitanya yang harus ikutin jalan Tuhan. Itu aja. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, jadilah sesuai kehendak-Mu. Sekarang saudara saya tanya, kalau saudara bilang, Tuhan jadilah kehendak-Mu. Kehendak Tuhan itu rahasia nggak? Rahasia nggak? Kehendak Tuhan itu rahasia. Tapi kok saudara berani bilang, Tuhan jadilah sesuai kehendak-Mu. Kenapa? Karena saudara percaya, Tuhan yang rahasia pasti memberi kita yang terbaik secara rahasia juga. Amin. Percaya, jangan takut dengan apapun. Karena Tuhan yang menyertai orang Israel dulu, Tuhan yang sama menyertai saudara sampai hari ini. Dan saudara pasti masuk dalam peperangan dan saudara dijadikan lebih dari seorang pemenang. Amin. Tuhan berkati.